Karena di sini kan Ibu ada cantumkan misalnya oven besar estimasi waktu pemakaiannya misalnya 10 tahun. Jadi ini uang yang mereka simpan tiap bulan sebesar 4.000 ini 10 tahun itu ketika lagi rusak itu bisa ditarik untuk beli oven supaya terang tidak dapat pakai lagi modal usaha. Karena ini lewat pembukaan ini terang mau menghindari menggunakan modal di awal, makanya ada penyusutan. Ini nanti kalau misalnya per 1 bulannya, karena di sini ada total penyusutan kalau untuk ibu rupiah 260 kan, 260 itu buat celengan 1 Bu. Itu khusus aset ibu, aset penyusutan aset. Jadi ketika ada tipe barang atau alat yang rusak, kita dipakai. Jadi boleh ngacak ya, yang penting itu untuk itu kan total penyusutan untuk semua alat. Jadi kalau ada alat yang rusak, ambil yang ini Bu, jangan ambil modal. Dari gaji ada akun gaji sendiri di Arus Kas. Kita baru di penyusutan Bu, baru kawan penyusutan. Jadi di input semua aset apa yang kita punya. Di input dulu itu Bu, biar ditahu berapa penyusutan yang dikeluarkan setiap bulannya. Nanti kita masuk ke Arus Kas atau ada yang masuk Arus Kas. So kelar isi penyusutan. Bapak-bapak yang di belakang so paham cara mengisi penyusutan? Halo bapak-bapak. Oh so paham kecil. Rokok dengkok. Oh cowok-cowok di belakang so paham. Ibu-ibu sudah ya? Iya, terang mau pindah di transaksi input data. Boleh pindah ke link pertama. Ini transaksi input data. Yang pertama diisi perusahaan, terus periodenya itu bulan apa? Macam kita mau isi bulan ini berarti Maret, ya Maret 2021. Nama perusahaannya, nama usaha ibu diisi di situ, terus periodenya bulan Maret tahun 2021. Terus yang pertama kita input modal yang kita punya sekarang berapa? Sheet yang paling atas ini modal nominalnya berapa di sini diisi. Modal yang kita punya berapa? 20 juta atau 10 juta yang ada sekarang. Sudah ada yang coba input modal? Modal berapa yang Bapak Ibu punya sekarang? Mulai dari bulan sekarang ya. Jadi konsisten bayar, isi terus tiap bulan. Modal yang ada sekarang berapa? Modal sekarang berapa Bu? Maksudnya modal uang atau Modal uang atau apa? Modal uang Bu. Jadi kalau misalnya kita itu dalam setiap bulan sebelum memulai produksi siapkan dulu modal yang mau diolah. Jadi misalnya bulan ini kita ada modal 1 juta. Jadi 1 juta ini yang mau kita belikan alat-alat, kita mau putar. Bahan-bahan nanti kita putar untuk produksi. Jadi tetapkan dulu modal usahanya. Biasanya saya sudah kelar itu misalkan dari modal awal itu 3 juta. Terus jadi diambil modal lagi, muter lagi kayak gitu sih. Iya. Berarti 3 juta dulu. Tidak. Alat kan sudah di penyusutan. Di penyusutan kan uang yang orang pegang di setiap awal bulan itu yang tulis di modal awal. Jadi setiap bulan itu harus balik lagi ke modal awal. Iya. Enggak. Harus. Kalau memang modal awalnya Bertambah. Berarti Sama aja. Jadi biasanya kalau saya yang lalu modal awal sekian. Misalkan saya 3 juta ya. Baru kan ada untuk ada laba, Iya. kan ada laba orang itu. Nah ini yang saya taruh lagi ke atasnya modalnya. Bisa, iya. Jadi saldo akhir di bulan Maret nanti akan jadi modal di bulan April. Lanjut. Jadi pembelian mesin tanggal. Jadi pertama isi tanggal 1 Maret. 1 Maret itu. Iya.
Sekarang ibu sudah beli apa? Oke, Tanggal 2. beli terigu. Biasanya bulan-bulanan ya kita yang iya, ini bulan-bulanan. Deskripsi itu jangan diisi, itu cukup dipilih. Kalau di HP ini di mana? Kategorinya jangan diisi. Ada panah Bu di samping. Kalau di HP Yang kategori itu ada 9 kategori. satu karung itu 280. Deskripsi dituliskan pembeliannya apa. Terus di nominal itu baru jumlah harganya. Nah, di kategori tadi kan sudah dijelaskan Ibu Fatma kan, kalau pembelian dia masuknya di mana? Di sini ada pendapatan lain-lain, pembelian BB itu bahan baku, operasional, utilitas, promosi, gaji dan tahap penyusutan. Berarti beli tepung masuk di pembelian bahan baku, berarti yang dipilih pembelian BB. Terus ada kotak D atau K. Nah, debit atau kredit. Debit uang masuk, kredit uang keluar. Kalau susah bayinya, D dapat, K keluar. Dapat keluar. Jadi berarti karena beli tepung uang keluar bukan uang dapat, dia jadi K. Berarti masuknya kalau nemu uang di jalan tuh ya, uang dapat. Masuk di pendapatan lain-lain. Selanjutnya ada beli apa lagi? Beli Sonai Bluebird sekarang. Sepeda Mentega Curah ini Sonai sambung. Nggak boleh, kualitas harus. Iya, mending kasih naik harga Bu. Harus stabil ya Bu ya. Taktik strategi produsen lagi sekarang. Beli gula. Gula 1 karung 560. Gaji. Iya, varian masuk gaji. Takutnya ada yang jual minyak kampung, dia beli mentega. Nah, upah harian misalnya ada tenaga kerja. Halo Mas, UMKM apa ini Mas? Oh bentar. Bayar upah harian. Ya ini video Mas. Di off dulu. Nggak apa-apa. Belum. Jadi bayar upah hariannya, masuknya uang keluar. Jadi berapa Bu bayar upah hariannya? Ini keripik pisang. 30.000 berarti 60.000. UKM 6 snack. Dia digaji. Dikasih ini dulu. Langsung Bu 125.000. Iya. Untuk apa lagi pakai kalkulator? Ada Excel. Ini kan jual ke reseller. Berapa harganya? Kan harganya beda-beda. Iya, saya kan kasih dari jalan sama Contoh satu lagi. Ini tadi maksudnya gimana? Pendapatannya? Pendapatan. Pendapatan berarti dapat. Dapat, uang dapat. Yang lagi. D. Kalau susah Pak pilih itu D bisa mau ketik D atau K. Ketik biasa bisa. Dari reseller.
Ya, ada orderan dari reseller. Reseller dari Popayato di Pak Gen. Jadi anggap satu saja. Agak pelit ya reseller. 5 box. 5 bola. 5 ya. Pokoknya tulis saja sesuai dengan istilah ibu masing-masing. Iya, iya. Ini cuma contoh aja ya. Tadi satu box kan 110, berarti 5. Oke. Baru misalnya Ibu Luki dapat ini jasa sewa, iya, pembuatan kue. Jasa pembuatan jasa kalau dapat bantuan ada di situ, iya, tambah modal. Ada dicatat di buku kita. Ibu harus ada buku kita sendiri. Sudah? Jasa membuat kue berapa Bu? 1 kilo 35. Bisa jadi minus. Nanti Jadi Ibu tahu 35.000. kenapa minus kan? Karena masih ada piutang. 35.000. Ini kalau bisa. Jadi di situ pendapatan lain-lain. Pendapatan lain-lain. Kalau jasa pembuatan kue dia masuknya di pendapatan lain-lain. Iya. Jadi dia uang masuk beber. Yang pengganti transfer hari ini juga kalau mau ditambahkan ke modal usaha berarti itu pendapatan lain-lain. Pendapatan lain-lain. Pendapatan lain-lain sekarang saya sekali lebih itu masuk nggak? Iya. Masuk. Pendapatan lain-lain. Kalau kasih masuk di modal usaha itu berarti masuknya pendapatan lain-lain. Tapi kalau ibu langsung pakai dari uang untuk kebutuhan Tidak perlu dimasukin. Buat jajan anak. baru misalnya terang dari pulsa. Untuk promosi pulsa data atau bayar wifi boleh, iya, bayar wifi. Itu berarti masuknya di Promosi ya, 100.000. 100.000. Oh, 270. Oke, nanti bayar wifi-nya dulu. 270. Tapi Bu, wifi-nya itu memang pakai cuma khusus promosi usaha atau ada pakai juga untuk kebutuhan pribadi? Campur. Campur Bu. Berarti ibu semua membantu di usaha semua. Bayar wifi mau dari. Iya, jadi yang ambil sih. Yang ambil dari uang usaha. Kalau ibu-ibu di rumah yang ada suami, Ya ada 2 sumber penghasilan. Promosi. Berarti keluar. Terus apa lagi? Utilitas. Gas. Ya. Operasional. Iya. Oh. Iya, masuk. Operasional. Kredit itu Yes, dapat. pengeluaran. Listrik masuk dari Yang pakai modal usaha aja dimasukkan. jadi yang di sini yang untuk usaha yang Lebih dipakai dekat, Mas, yang lebih dekat. usaha. Iya. Kalau ada yang listrik bayar sesuai bayar tidak usah kasih masuk. Alhamdulillah, berarti ada tambahan modal. Dari gas dia masuknya di
operasional. Iya. Bayar air masuk. Beli servis ya. Mixer. Saya kulkas terus Kak. Ya, terus mau bayar di mana? Enggak, maksudnya gini, ini kan kalau transaksi yang kita tuangkan pada saat itu kita tuliskan. Iya. Kalau seandainya nggak ada transaksi itu nggak perlu dimasukin. Tidak perlu. Cuman kalau misalnya masih contoh ya, contoh misalnya ada perusahaan mixer, nanti ini Reparasi. Iya, bayar servis mixer misalnya 50.000. Jadi dia masuknya di utilitas. Jadi kalau misalnya berhubungan dengan peralatan itu maksudnya di utilitas. Kalau yang untuk menunjang produksi itu maksudnya di operasional. Kalau transport Apa? beli bahan-bahan, Bayar bentor. Bayar bentor. bayar bentor. Kalau numpang suami jangan di sini. Kecuali suami minta bensin. Ada uang kecil. Bayar bentor 10.000 PP. Aduh murah sekali. Kemana itu? Bikin di warung sebelah. Berarti 15 30 modal. Habis itu mau Kan setuju kan 20.000. Tahun berapa ya? Ya. Operasional ya, masuk di operasional. Belum ada yang mau dapat lupa. Kredit. Sudah cuma itu transaksi. Iya, oke. Kita akan lihat laporan laba rugi di sheet berikutnya. Tambah penjualan. Oh, tambah penjualan. Kayaknya mau minus ini. Tambah penjualan. Banyak pengeluaran ini, Bu. Penjualan lagi satu kali. Kue kering, kiriman toples. Oke, penjualan kue kering 5 toples. Sambiran toplesnya 375. Persiapan hari raya Ibu Fatma. 5 toples 5 kali berapa, toples. Bu? 375. 375. Satu toples 300. Satu toples itu Ibu. Tukar toples. Tukar toples. Pendapatan. Kredit. Oke, transaksi laporan. Ngecek nih pelaporan laba rugi. Lihat di posting dulu. Sini posting. Nah, di sini ada jelas postingannya ada. Posting dibagi-bagi, Bu. Dibagi. Kalau pendapatan di kolom sini, pendapatan lain-lain, pembelian gaji dia. Oh, ini udah langsung. Iya. Langsung. Terus langsung ke laporan laba rugi. Buka laba rugi. Iya. Ini berarti ibu kamu Wah, langsung senyum. untung ini, untungnya 720, 100, iya, Langsung masuk Bu berarti ya. 117 rupiah. Kalau dia mau warna merah, berarti rugi. Iya, dia mau tahu warna itu di situ. Kalau merah berarti rugi. Kalau dia untung, jadi dicek kalau di labanya 710 harus ada uang realnya juga 720. Jika ini cuma di buku ada 720, berarti beruang tidak ada. 30 pilih apa? Ini di sini ada tabagi di ke laba rugi. Untuk pemasukan sendiri ada pendapatan dan pendapatan lain-lain. Terus di sini sudah ada pengeluaran. Pengeluarannya ada biaya bahan baku tadi, ada biaya operasional, gaji pegawai, biaya utilitas, biaya penyusutan belum ada ya, yang dimasukkan tadi. Terus biaya promosi. Tadi lupa diinput, kita input ulang penyusutannya tadi, masuk di ya sini. Kalau di tanggal 30 kita masukkan biaya penyusutan. Penyusutannya berapa? Tadi penyusutan aset 260 ya. Penyusutan aset 260. Iya, tadi belum diinput, Bu. Dia di tanggal 30 bulan berjalan. Kalau dia Februari berarti tanggal 28 ya. Harus keluar biaya penyusutannya. Kredit. Penyusutannya berarti kredit. Uang keluar itu ya. Balik lagi tadi dia laba rugi. Di sini sudah ada biaya penyusutannya sebesar 260.000 rupiah. Jadi di sini sudah hitung satu kali pajaknya, Bu. Iya, pajaknya ini 0,5% dari omset penjualan. Jadi total pengeluarannya 2.400.
laba ruginya 460. Modal tadi berapa? 2 juta. Iya, 3 juta. Dibagi-bagi versi ya di pos-pos. Ini biaya penyusutannya 260. Jadi semua beli celengan-celengan. Celengan penyusutan. Itu pajaknya 12.000. Tapi memang kuncinya harus konsekuen. Iya. Makanya tadi saya tanya di awal, komitmen kan? Sekarang buat pembukuan. Masalahnya kemarin wah pakai aja duit ini buat Iya. Jadi tadi ada bilang di awal, ini untung cuma ada rasa-rasa. Yang bukan ini untung tidak ya? Kalau buat ibu bingung mau buka pas dia mau belanja lagi buka laptop, dicatat aja dulu di memo. Misalnya apa uang yang keluar, apa uang masuk. Jadi tiap malam sebelum tidur baru dimasukin di input satu-satu. Iya. Ini buat buku sendiri untuk piutangnya. Kalau piutang berarti dia iya uang masuk. Iya. Uang masuk tapi setelah piutang dibayar. Baca piutangnya nanti 30 hari baru pembayaran kan? Bisa di toko itu. Oh. Tetap sama kayak tabungan dia. Iya. Biasa cuma iya. Buat buku satu untuk piutang. Produknya apa, dimasukkan tanggal berapa, Terus pembayarannya tanggal bayarannya berapa? tanggal berapa, harganya berapa. Nanti pas udah dibayar tuh Baru input di sini pendapatannya. Nanti so ada doi baru mau kasih masuk. Belum tahu Pembayarannya berapa? karena yang bulan depan punya kan bisa jadi tertutup kan. Asalkan sistem titipannya pas. Iya. Nah, barang returannya itu dijual lagi atau enggak? Oh, dibagi sendiri. Berarti ada buku returan lagi. Pengeluaran itu bu. Pengeluaran itu, iya. Iya, barang returan. Tidak usah, bawa yang laku saja deh pendapatan. Iya bu, kalau seandainya dia masukin tidak bakal kelihatan di ruginya. Tetap harus Bakal kelihatan kok bu. Jadi kan dia kan sebenarnya sudah habis, bahan kan sudah terbeli, sudah terpakai. Cuma dia tidak terjual, berarti pendapatannya yang kurang kan? Jadi kelihatan. nggak bisa pak. Soalnya begini, itu kan kita produksi. Dia masuk kayak saya punya kayak misalkan saya titip ke toko ya. Misalkan saya titip ke toko, saya titip 20, balik 5. Itu masuk retur. Iya. Tapi makanya tidak perlu dimasukkan ke sini. Kalau dimasukkan ke laporan transaksi jadi sebenarnya yang di laporan transaksi ini cuma uang yang ada sama kita, keluarnya di mana, masuknya di mana, cuma sampai sebatas itu. transaksi real saja, jadi yang masuk berapa, yang keluar berapa. Kalau nanti di sini kan kan kita di sini selain ini kan ada misalnya piutang ini setelah kita cek ada laba 400.000, piutang ternyata masih ada minus 300, atau misalnya returnnya misalnya retur 5 dos atau 100.000 lah ya, 100.000 lah, itu nanti kurang ini karena kalau yang cukup yang ini itu di laporan laba rugi yang transaksi real yang ada di bulan yang bulan. Kalau yang retro itu kan tidak dibayar
kita harus masukin itu apa namanya mungkin kelihatan nanti di bulanan. Kalau kalian mungkin Kalau ini kan catatannya kan sederhana Bu. Kalau itu returan biasa dia di neraca, dia timbul ada returan produk atau returan barang. Jadi di sini dibuatkan sendiri saja buku returannya. Iya. Karena ini sistem pembukaannya kayak yang saya jelaskan tadi, basic kas. Iya, dia uang yang ada di tangan itu yang kita tulis. Kalau dia hak keluar kas itu kan biar tidak ada DP uang tulis. Iya, dia sistemnya yang ada neracanya itu. Jadi di situ timbul DP returan nanti kita baca di neraca, karena yang tidak ada neraca. Jadi dia uang real yang dihitung di sini, uang yang ada di tangan yang tak pegang. Iya. Bisa juga dicatat, tapi dicatat itu transaksi piutang. Nanti pas dia bermasuk uang baru transaksi sendiri. Karena ini dia cuma catatan untuk transaksi real. Makanya ada laporan juga ketika ada untuk 400 itu memang uang yang ada di tangan. Kalau pengalaman saya misalkan orang ambil barang saya ya, saya tulis minusnya karena dia belum bayar. Nanti setelah pembayaran baru dia akan muncul. Jadi kelihatan misalkan dia utang ke saya 2 juta ya, itu baru bayar 1 juta ke saya. Jadi masih ada minusnya 500.000 di utang kita ke orang lain kayak gitu. Ada buku piutang sendiri juga Bu. Iya. Jadi setelah dibayar baru masuk di pencatatan sini pendapatan. Kalau selama dia belum dibayar masih di buku piutang. Saya punya tuh saya tetap masuk pendapatan, tapi dari kalau pendapatan itu masih minus saya tulis dalam kurung minus misalkan berapa. Iya. Itu masih minus. Nanti setelah adanya pembayaran baru saya tulis. Kalau misalnya dia bayar, selisihnya itu jadi yang harus dibayar kan berhutang. Hutang ya berhutang. Iya, itu nanti di buku apa piutang. Iya, jadi nanti setelah dia bayarkan, baru informasikan ke Masuk di sini. Sobat Masam. Iya. Jadi bagusnya UKM juga harus punya satu buku catatan sendiri untuk hutang piutang, sama mencatat retur juga bisa di situ. Jadi jelas. Jadi kalau ini untuk sederhana. Jadi nanti untuk penyusunan neraca biasanya kan ada permintaan untuk pembuatan neraca, baru digabungkan antara yang laba rugi dari Semar Mesir sama pencatatan yang hutang piutang retur dan lain-lain. Semangat. Ada yang masih input? Sudah? Sampai laba rugi? Mendingan itu masalahnya di rumah atau di sini. Iya. Kalau masih di sini masih boleh bertanya. Ibu Sri punya ada minus berapa? Aduh. Karena habis piutang. Piutang, tapi dia nanti akan, iya. Iya. Bulan depan dia nanti tambah lagi dari kasus. Jangan lupa tagih Bu. Jangan lupa ditagih 600. 600.000 itu gimana? Kalau salah punya. Mau punya bagaimana? Mau jelaskan di muka atau? Untung atau rugi? Oh ada. Yang apa? Yang manual? Pencatatan manual? Oh buku kas masuk kas keluar. Apa dia Excel? Mikro? Kas warung? Iya boleh juga. Tapi ini sih relasinya bagus. Kalau ini offline, kalau itu online kan. Jadi harus ada nanti ada pulsa dan data baru membangun. Maksudnya sistemnya lebih gampang. Iya. Dia ini DP sistem itu basic akrual itu ya. Kas. Nanti ada DP uang baru dia tulis. Iya.
kalau yang aktual kan biar so belum ada doi dia so tulis. Jadi dia jadi bingung, ih DP doi di mana? Iya jadi bingung deh kayak pelaku usaha so tulis lebih dulu kan itu uang tidak ada. Iya di mana itu ya, di mana jadi pusing. DP 1 bulan kemudian so pusing di mana seharusnya dia kan buku sendiri untuk diutang tadi. Jadi nanti DP uang so masuk baru orang input di laporan iya pendapatan. Dari laporan atas terakhir di laba itu dia kesinambungan ya Bu ya. Jadi kita tahu dari ketahuan hasilnya. Jadi kita nggak perlu lagi pusing-pusing. Berapa ya untungnya ini? Iya. Baru 1 hari saja di pencatatan sudah ada kualitas untung. Iya. Baru 1 hari kita ini sudah timbul 400 lebih. Kalau 1 bulan berarti lebih. Kalau saya kan kemarin sedikit tapi udah 1 bulan. Kalau saya kan kemarin masih sendiri-sendiri belum ada sampai Iya. Kalau ini dia harus hari-hari catat. Penyusutannya sama tiap bulannya. Kita lihat dari tabel penyusutan tadi. Jadi itu harus dikeluarkan tiap bulan. Jadi itu cuma sama. Kalau 260 terus kemarin. Iya. Iya. HPP. Iya, HPP itu. Setiap orang itu 7.000, kemudian orang jual misalnya 10.000, sedangkan orang tidak memperhatikan kayak penyusutan kan biasa ada bagi itu jual bagi itu. Setelah orang itu ternyata malah usia orang merasa itu untung dan ada uang masuk itu tiap ini, tapi setelah itu kok malah rugi. Iya karena penyusutan tadi suka luar jadi merugikan. Iya sih. Kira kalau misalnya kalau Iya. supaya orang bisa tahu untuk harga jual itu misalnya 2 kali lipat dari harga modal misalnya atau bagaimana itu kan jadi kuat sebenarnya itu memang harus dihitung HPP dulu. Iya di HPP dia timbul itu penyusutan. Jadi sebenarnya ini urutannya harusnya hari ini kelas HPP. Bapak Ibu nanti sebelum karena orang anggap semua startup. Jadi harusnya hari ini itu kita orang menghitung HPP dulu. Jadi orang mulai ulang lagi dari awal. Kita hitung lagi harga penyusutan. Kita anggap ini semua baru awal. Iya. Ya, sebenarnya urutannya begitu. Ini dari panitia. Keluar dia banyak tuh ada penyusutan suka luar, gaji suka luar. Tapi karena so tahu, tadi kan so buat list aset, penyusutan per bulan yang harus disimpan berapa. Silakan tambahkan di karena mau hitung di HPP-nya. Jadi di HPP hitung bahan baku berapa, rasionalnya berapa, tambah penyusutan, tambah gaji, bagi jumlah produk yang dihasilkan, itu harga pokok produksi. Iya. Harga pokok produksi dikali persen keuntungan yang diinginkan. Kalau kita input biasa pakainya 30%. Jadi misalnya harga pokok untuk satu buah produk acar bagi ini misalnya 10.000 kali 30% keuntungan yang diinginkan, berarti harga pokok penjualannya 13.000. Cuman 10.000 tadi jangan lupa masukkan item-item yang sebenarnya soalnya di sini, gaji, utilitas, operasional, bahan baku, penyusutan. Tapi harus dibagi lagi. Iya. Jadi Jumlah produk yang dihasilkan. Memang dari awal sih HPP yang termajukan pertama. HPP dinas, HPP dari ada pemula yang saya tadi orang PHK itu kayak kritik itu ada yang harga 7.000 dan ini kan kemasan. Kalau saya itu kalau misalnya penjualan 1 hari bisa 100 cicis itu baru untung, tapi kalau penjualan baru awal-awal misalnya kayaknya tidak mungkin rugi.
Tapi karena dia tidak ada pembukuan, dia tidak tahu dia rugi. Makanya mau produksi terus, jual terus. Baru sampai sehabis modal, mau pinjam lagi. Sebenarnya rugi itu yang jual 5.000 itu rugi bu. Baru DP ongkos lala, tenaga kerja, DP apa, bahan-bahan, kemasan, beli kemasan apa semua, rugi sebenarnya. Cuman karena dia tidak ada pembukuan, dia tidak tahu. Makanya jual terus, produksi terus, jual terus. Karena dia tidak tahu ada untung atau rugi. Kalau Bapak Ibu memang tertarik untuk dihitung HPP-nya, bulan ini kami bisa buat kelas bisnis, tapi bukan kelas bisnis seperti ini. Kami ada konsep satu kelas interaktif binaan intensif atau Kanban. Nanti Bapak Ibu boleh daftar lewat Facebook. Nanti kita upload lagi linknya di Facebook untuk pendaftaran. Silakan daftar. Kita belajar lagi sama-sama untuk hitung HPP daripada menunggu yang tapi settingannya beda seperti kelas bisnis ini. Kalau ini nanti Bapak Ibu nanti diberikan uang ganti transport. Kalau Kanban itu kita memang mengeluarkan. Nanti kalau mau kami bukakan, kalau tidak mau biar start. Jadi ada lagi yang mau ditanyakan tentang pembukaan turnamen ini? Tentang penyusutan, aktivitas itu apa, promosi itu yang bagaimana Bu Fatma? Oh iya, gaji pegawai tadi kan ternyata rata-rata kita hitungnya gaji pegawai cuma orang yang kerja di kita saja. Kita sendiri tapi Kita nggak digaji. Iya. Jangan lupa masukkan gaji manajer. Saya manajer. Ya, jangan lupa masukkan gaji owner atau gaji manajer, terserah mau kasih keren apa nama kita di situ. Gaji owner, gaji debos. Nanti silakan tentukan mau ambil berapa persen dari keuntungan gaji lobos, atau misalnya seorang patokan jadi tiap bulan kita gaji diusahain harus 500.000 diskonok. Atau kalau mau pakai jadi saya lihat untungnya 400.000 kali 10% itu gaji saya besar. Kalau memang mau patokan, pokoknya di diskon 500, untung rugi 500.000 saya punya tiap bulan. sementara kita promosi harus biasa itu Kak yang paling kalau macam orang utama yang ini promosi yang paling banyak ini kalau cuma bahan ya kalau bagaimana itu karena kemarin saja saya untuk Mbak ini itu 1.500.000 itu cuma untuk biaya promosi, belum untuk kayak biaya itu yang tukang promosi karena biasa kayak gitu kalau ADS kan biasa bermain ADS atau apa itu sampai main 30-an kalau saya per tahun 20. Tapi hasilnya ada kan? Iya hasilnya ada, cuma tapi tipis. Biasa kalau awal membangun itu yang paling tinggi itu promosi sebenarnya. Ada produk tapi tidak nggak beli apa guna tuh. Jadi jor-joran di promosi itu kendalanya kita di sini. Pada bicara, iya kondisi. Saya yang lebih safety kalau mungkin kalau yang produk jangka panjang itu lebih aman. Tapi kalau kayak kita langsung itu mendingan cari amannya zaman sekarang. Soalnya 1 bulan kalau boleh Kak, saya kan ini itu saya ada kelas khusus promosi tapi dia kayak disediakan media promosi kayak misalnya oh ini ada hubungan misalnya untuk FIS atau apa bagi itu jadi kalau tidak perlu berbayar di luar karena memang ada lagi nih Jadi ini keluhan kelompok saya kan setiap tahunnya sama. Kita sudah buat skema untuk kelas bisnis 1 tahun itu sudah ada. Jadi di awal ini kita mulai dengan pembuatan rencana bisnis. Jadi Bapak Ibu sebelum mulai usaha kita buat dulu rencana usahanya supaya kita tahu target usaha kita ke depan itu mau jadi seperti apa. Jangan sampai coba jalan tidak tahu mau kemana karena tidak ada target. Itu di awal kita sudah buat kemarin yang daftar itu ada 40-an. Kita buat pelatihan pembuatan rencana usaha. Selanjutnya yang ini pelatihan penghitungan harga pokok produksi. Jadi setelah tahu usahanya apa, mau kemana usaha, hitunglah kita harga. Nanti
Ternyata selama ini kita menjual rugi. Setelah itu kami juga ada kelas yang ini, pembukuan. Sudah tahu harganya, sudah mulai pasarkan, ayo buat pembukuannya supaya tercatat. Selanjutnya setelah ini kami juga ada kelas bisnis yang promosi usaha melalui Google Business. Itu yang aplikasi tidak berbayar. Jadi sudah disediakan websitenya. Mana konsultan IT Solina? Kita ada sudah ada Bu Salma. Jadi kita sudah buat rencana pelatihan untuk 1 tahun. Jadi tinggal pelaku usaha sendiri yang sering pantau FB Flow atau grup. Karena kami itu untuk pelatihannya semuanya kami gunakan untuk umumkan lewat FB dan lewat IG. Karena sama keluhan pelaku usaha setiap tahun dari orang mulai di 2015 sampai sekarang masih sama, itu promosi sebagai produk tapi tidak laku-laku, kurang promosi atau kurang jualan tapi ternyata nah jadi berharga. Makanya itu sudah dibuat skema kelas bisnisnya. Gimana kalau kita punya ini maksudnya sekolah kita ada sedekahnya, jadi sambil itu yang sedekah. Jadi kayak macam saling menunya kita bisa jalan tim nih, jadi sebelum dapat ikan kita pancing. Iya, kita sambil di sini kan kita kan pembimbingnya Fatma sama teman-teman lain. Itu kan sebenarnya mentor kita kan, mentor untuk mengajari usaha. Dalam satu sebenarnya kita kayak gini sama-sama Dan cuma iklan. Semakin tinggi kalau promosi gaji berbayar dia akan diangkat oleh ini karena media itu kan pakai DP nama itu nama apa ya? Pokoknya DP ini karena persaingan semakin tinggi. Semakin banyak yang dikeluarkan, semakin banyak yang akan didapatkan. Yang mana yang utamakan itu orang yang berbayar. Sedangkan berbayar saja orang masih dia mau seleksi. Sama punya yang keluar karena dia lebih tinggi dari dana promosi. Bayar juga kan biasanya ada jangkauannya kan, semakin banyak dibayarkan, semakin banyak jangkauan yang akan dia bisa promosikan. Kalau orang belajar kita konsultan juga kita tahu sama kan karena tidak praktek. Kalau orang belajar dari beberapa UKM yang sekarang dekat penjualan TV Bu, ada satu UKM yang di tahun pertama usahanya itu dia baru di promosi. Iya. Karena dia mengenalkan dulu DP produk ke orang. Jadi dianggap di 1 tahun pertama itu DP dia itu dia promosi semua. Iya, mulai dia di tahun kedua ketiga dia tuh ada mulai mulai memang lagi tuh rata-rata punya. Di awal itu kan memang baru gini promosi dulu. Karena tahu branding itu orang tahu. Jadi memang itu begitu. Orang harus kalau kita orang belajar sepak kalah pasti dia promosi yang lebih mahal. Kalau tidak ada dana ini yang gratis. Dengan gratisan atau orang kenal ketika mulai banyak lain lagi bayar tapi yang berbayar tapi dengan budget yang misalnya masih barakan. Jika orang kenal orang dari pendapatan lagi kita bayar lagi dia promosi teman. Kalau saran saya jangan langsung kata dia promosi yang keluar iya memang karena terang bagus branding dari 1-2 orang kenal naik 3-4 memang sebagai saya baru bikin akun hari ini 1 tahun gak kenal ini saja kalau saya mintanya berapa tahun kok 5 tahun sampai di mana karena memang membangun branding itu tidak semudah ya yang dia tidak semudah saya membangun akun YouTube yang orang bikin ini hari ini sudah langsung berita subscriber iya makanya untuk budget promosi sesuaikan dengan promosi iya banyak kan contoh di sini ada pemerintah dari kakak buat orang UMKM itu tidak patah. Siapa yang Harus siap patah, harus siap bangkit lagi. tidak berkata dia jangan hanya tempe. Iya, mintanya harus tahu. sebenarnya orang itu suka berbisnis tapi kadang salah satunya biaya modal baru orang tidak tahu ternyata di lapangan ketika orang peminta belum terlatih
ketika di lapangan terjadi begini, orang belum siap kan apa? Ada kan yang begitu? Ajak COVID ini kan, tiba-tiba langsung turun permintaan gratis, kan rata-rata langsung bangkrut, tidak ada yang mau berusaha lagi. Banyak usaha-usaha yang Banyak. ini tetap rezeki itu intinya gitu aja. Iya. Kalau begitu ini batik dia pasar apa yang orang perlu? Bisa. Cari apa yang konsumen butuhkan sekarang. Harus pintar-pintar jadilah kita jadi pengusaha ya. Kalau kita tidak ada budget kayak gini, Iya, bisa kan bikin laporan dapat Kalau memang dari awal mentalnya sudah mental wirausaha, Bu, tidak ada peluang di sini, kita bisa baca peluang yang lain. Kalau jual minyak kelapa di masa pandemi tidak terlalu masker atau buat cari produk, tidak. Kalau wirausaha memang orang tahu. Oh, saya tidak laku abon, apa ya, westal. Iya, biasa wirausaha orang mau temukan di desa di. Iya. kalau punya duit, Iya. kita bisa jual dengan punya barang. Iya. Jadi banyak sekali cara jalannya kalau memang kita punya usaha, insya Allah. Bisa jadi reseller. Kan kalau reseller bisa ambil dulu bukannya. Ya, boleh. Oh, contohnya kupon ya. Atau jualin aja dulu, gampang jualin baik dulu laku ya nanti. Sebenarnya modal itu tidak berupa uang saja. Modal uang dan motivasi itu modal utama. Modal bisa. Ilmu yang didapat hari ini juga modal. Mana tahu besok ibu-ibu bisa jadi narasumber di depan. Amin. Baru kalau satu orang yang mau ganti, ibu sama ke mana? Ibu yang coba ganti terang sampai pensiun pun. Coba usaha tuh lah. Aku ganti dulu. Kalau orang masuk kasih dulu apa kalau Ada yang sama lagi. Sebenarnya kita cuma sharing aja ya. Iya. Pintar-pintar baca situasi, cari relasi lebih banyak. Ini kan ada tak kumpul lagi nih jual. Saya mau jual kamar boleh? Saya ambil lagi. Makanya kenapa setiap kelas bisnis, setiap fintech tujuan itu minta bapak ibu bawa suatu produk, karena tahu teman yang di samping tertarik, oh produknya bagus, saya jualin boleh. Kebetulan tetangga saya butuhnya kayak gini, boleh. Ajak tester-testeran. Saya kerjasama. Kan anggap orang ke kelas bisnis ini jadi kearisan, jadi kan UMKM ngumpul, bisa memperluas jaringan lah jadinya. Kan kayak di grup binaan intensif itu kan banyak yang tanya, mau beli ini di mana ya, mau beli ini di mana, jadi bisa sharing di grup binaan. bisa dapat diskon juga ya. Beli satu dapat 10. Iya. Manusia diskonan itu, manusia diskonan itu. Beli 10 kan Beli satu dapat 10. Sebenarnya warna merah kita dapat dari ada anak-anak pun gitu saya. kayak saya contohnya dulu saya Ini asal promosi ya. jadi UMKM. Kalau memang mau nulis ini cuma karena mikir saya fokus di jualan barang saya punya selesai. Jadi teman-teman yang ikutin saya. Ikutin dulu yang sekarang, jangan yang dulu. Istilahnya saya malu. Kayak orang lain saya paling tua. Oh iya, nggak kelihatan tuh. Sama yang album baca umur 30 tahun. Saya pikir
mengiraukan yang lain. Saya pikir saya mampu, tapi ternyata fondasi saya itu tidak sekuat yang seperti saya kira. Terlalu banyak kendala-kendala yang saya rasakan. Ya kalau seandainya kita bermitra otomatis kan saling menguatkan. Kalau ini kan kita one man show benar-benar perawatan sendiri. Jadi teman-teman jangan contoh saya ya. Kalau kata Pak Kadi sudah bukan eranya Superman. Iya. Jadi Avenger ini. Apa kita buat? Tapi satu kunci tidak ada kata terlambat itu sih. Sebenarnya saya terus terang saya mau sama-sama kalian semua saya kan tua, tapi saya pikir nggak ada kata terlambat sama sekali. Semangat ibu. Semangat. Coblos nomor 2. Semangat ibu. Semoga saya setuju sekali. Modal itu terutama banyak orang Bapak Ibu ada penyampaian sedikit untuk wirausaha pemula. Kalau ada yang mau mengajukan proposal, silakan antar langsung ke dinas kabupaten kota. Dinas Perina kabupaten kota ya. Tapi buat proposalnya terus diajukan ke dinas kabupaten kota. Kalau ibu nanti ke dinas kota ya di Buluki. Iya.